Sebelum mulai saya ingatkan kembali akan apa yang saya sudah sampaikan di seri pertama, yaitu mengenai kemanusiaan Yesus, ditinjau dari kelahiran Yesus yang diperdebatkan, lalu kemana di mana Yesus usia 12 sampai 18 sampai 30 tahun. Kemudian di seri 2 saya sudah menjelaskan mengenai pagar dan tembok yang kita bangun sebelum kita membahas keilahian Yesus atau dua natur Yesus dalam satu pribadi. Dan hari ini saya akan membawakan mengenai materi about Jesus dalam keilahiannya berdasarkan Injil Markus dan Injil Yohanes. Jadi malam hari ini Bapak Ibu agak sedikit panjang, agak sedikit banyak, tapi ini sangat memperlengkapi kita dalam kita mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus yang memiliki dua natur. Ya, dalam satu pribadinya dia memiliki dua natur, yang ilahi dan yang manusia. Nah, malam ini kita akan belajar keilahian Yesus berdasarkan Injil Markus. Umat Kristen meletakkan dasar kepercayaan dan imannya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kebenaran ini adalah kekal dan patut untuk terus dipercaya dan dipegang. Banyak fakta di dalam Injil Markus yang menjelaskan kebenaran kekal bahwa Yesus adalah Allah. Dia memiliki natur ilahi walaupun dia muncul dalam pribadi manusia saat dia berada di dunia. Fakta ini akan kita kaji dalam kebenaran yang ada dalam Injil Markus atau tulisan Rasul Markus. Nah, yang pertama, Yesus berkuasa atas penyakit. Yesus berkuasa atas penyakit. Injil Markus memperlihatkan karya Yesus menyembuhkan orang dikisahkan dalam banyak kejadian sepanjang pelayanannya. Pengisahan Markus tentang aktivitas penyembuhan Yesus mengikuti pola yang sama dalam menampilkan Yesus dalam peran Allah. Mujizat penyembuhannya adalah penggenapan nubuat Yesaya tentang tindakan eskatologis Allah. Jadi apa yang Yesus lakukan, dia menyembuhkan, dia berkuasa atas orang sakit. Ini merupakan nubuat dalam Yesaya 35 ayat 5 sampai 6 tentang tindakan yang Allah yang akan datang di kemudian hari. Mesias memang tidak diharapkan menjadi penyembuh. Namun, ini Bapak Ibu poin pentingnya, kesembuhan yang dilakukan Yesus membuktikan mengenai kedatangan Tuhan dan pembentukan tatanan dunia baru, di mana kematian dan penyakit akan lenyap. Jadi kedatangan Mesias yang diharapkan bangsa Israel membentuk tatanan baru, di mana penyakit dilenyapkan, mereka mengalami kemerdekaan. Nah, itu digantikan dengan kehadiran Yesus sebagai penyembuh. Dalam seri 3 ini saya akan memberikan penekanan penyembuhan yang dilakukan Yesus ketika Yesus menyembuhkan orang sakit kusta dan juga orang lumpuh dengan berkata, "Dosamu telah diampuni." Baik, kita akan masuk kepada bagian yang pertama, Yesus menyembuhkan orang kusta. Dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45 menjelaskan cerita Yesus menyembuhkan orang yang memiliki sakit kusta. Penyakit kusta sendiri dianggap penyakit yang najis oleh agama Yahudi, penyakit yang sangat hebat dan dianggap mati, tanda kutip mati. Bahkan mereka memiliki peraturan tersendiri bagi orang yang memiliki penyakit ini, yaitu harus berteriak dengan keras najis dan dilarang masuk ke bait Allah. Jadi kita bisa bayangkan pada waktu itu ketika seorang mengalami sakit kusta, dia harus berteriak najis dan dia dilarang masuk bait Allah. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan baik oleh tabib maupun dukun manapun. Orang yang berpenyakit ini dianggap hina dan dapat dikucilkan, dan mendapat kucilan dari masyarakat Yahudi. Namun Yesus dalam kisahnya menjamah orang yang memiliki sakit kusta ini. Kisah Yesus dengan segala otoritasnya, keilahiannya sangat jelas, di mana apa yang dilakukan Yesus kepada orang kusta ini memiliki dua elemen penting. Ada dua elemen penting dari cerita berdasarkan tradisi orang Yahudi pada waktu itu. Yang pertama, penyembuhan Yesus terhadap si kusta. Ini elemen penting yang pertama, Bapak Ibu, Nanti kita akan bahas yang pertama ini. Dan yang kedua adalah pemenuhan terhadap hukum Musa. Karena penyakit kusta adalah penyakit yang bekerja keluar dari tubuh yang berasal dari dalam,
luka yang ada di luar berasal dari dalam. Sama seperti dosa yang berasal dari natur manusia yang berdosa, maka itu Yudaisme menggambarkan orang yang memiliki sakit kusta sebagai kekotoran dosa. Orang kusta sama dengan kekotoran dosa. Sehingga penyembuhan terhadap orang kusta bagi orang Yahudi adalah suatu hal yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta dan tidak dapat dilakukan oleh manusia manapun. Penyembuhan yang dilakukan Yesus menunjukkan bahwa Dia memiliki kuasa yang datang daripada Allah yang menyembuhkan. Dialah Sang Mesias yang datang, Bapak Ibu, bukan seperti apa yang diharapkan bangsa Israel, tapi Dia datang sebagai Allah yang menyembuhkan. Dan ini gambaran dari dosa, kekotoran dosa yang diampuni. Hal ini juga membuktikan dan memberikan gambaran bahwa sebagaimana Yesus dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, Yesus juga dapat memperbaharui manusia dan melepaskan manusia dari dosa. Inilah tatanan baru kedatangan Mesias yang dimaksudkan Alkitab. Dikarenakan Yesus menyuruh si penyakit kusta itu untuk memperlihatkan dirinya kepada imam, kalau Bapak Ibu baca kisahnya, setelah orang kusta ini sembuh, dia disuruh datang kepada imam untuk memperlihatkan dirinya yang sudah sembuh. Terdapat prosedur legal yang diakui pada saat itu ketika seorang mendapatkan kesembuhan, yaitu dengan menghadap kepada imam. Jadi pada waktu itu Bapak Ibu, secara tradisi orang yang sakit sembuh itu datang kepada imam. Orang yang berhak menyatakan penyucian seseorang adalah imam. Sehingga orang yang disembuhkan pergi ke sinagoga dan memberikan persembahan untuk pentahirannya atau kesembuhannya. Kemudian imam akan mempersembahkan korban. Nah, ini fakta Bapak Ibu, dua elemen tadi. Yang pertama, penyembuhan terhadap si kusta itu yang merupakan gambaran dosa Bapak Ibu. Yang kedua, pemenuhan terhadap hukum Musa. Ini fakta bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kesetiaannya terhadap hukum yang ada pada waktu itu. Dia tidak meniadakan hukum Taurat, malahan dia menggenapi hukum itu. Jadi orang itu disuruh menghadap ke imam. Orang yang sakit dinyatakan suci oleh imam, dia boleh ke bait Allah kembali dan mempersembahkan korban. Kemudian Bapak Ibu, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Setelah penyembuhan orang yang sakit kusta, Yesus berkarya lagi di kisah penyembuhan orang lumpuh, terdapat dalam Markus 2 ayat 1-12. Hal ini menjelaskan menjadi menarik dan cukup menyoroti dan membuktikan bahwa Yesus adalah ilahi. Hal ini dikarenakan Yesus menyembuhkannya dengan mengucapkan, "Dosamu telah diampuni." Di slide ini saya tulis, seorang teolog bernama John Scott memberikan pernyataan, "That Jesus claim to forgive sins imply his deity." Artinya klaim Yesus untuk mengampuni dosa menyiratkan keilahiannya. Secara khusus dalam perikop Markus ini Bapak Ibu menjelaskan tentang kekuasaan Tuhan Yesus yang menyembuhkan juga, mengampuni juga. Hal yang tak kalah penting adalah Yesus menyembuhkan orang ini dengan sederhana. Dia berkata, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu." Tuhan Yesus tidak menyembuhkan orang lumpuh ini dengan menyebut nama Allah seperti yang dilakukan oleh para nabi. Kita tahu para nabi juga pernah menyembuhkan atau bisa menyembuhkan, tapi yang dipakai nama Allah. Sama seperti para pendeta hari ini, ketika menyembuhkan orang dia pakai nama Yesus. Tapi Yesus tidak menyembuhkan memakai nama Allah pun, sebab dia sendirilah Allah itu. Perikop ini memberikan pemahaman mengenai Yesus, bahwa hukum Yahudi berprinsip kepada Allah lah yang berhak mengampuni dosa. Jadi secara tersirat Yesus mendeklarasikan dirinya dan keilahiannya. Dialah Allah. Nah, masih berdasarkan kitab Markus, Yesus dan kekekalannya. Yesus menyatakan dirinya di kekekalan. Markus menjelaskan tentang kemuliaan Bapa yang secara tersirat di dalam dirinya. Terdapat dalam Markus 8 ayat 34 sampai 38. Bapak Ibu bisa lihat di slide ini ayatnya. Nah, mengapa hal ini penting Bapak Ibu? Hal ini menjadi penting karena
kemuliaan Allah juga dimiliki oleh anak. Tuhan Yesus dalam ayat ini berkata, barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, ya, di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui Yesus dan kekekalannya, karena kemuliaan yang dimiliki Yesus itu sama dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Bapa. Apa yang dimiliki oleh natur ilahi Bapa juga dimiliki oleh Yesus. Sebagai anak manusia, dia juga anak Allah. Karena itu dia menyebut dirinya, ya, karena itu dia menyebut Allah sebagai Bapaknya. Nah, terlebih lagi Tuhan Yesus mengklaim bahwa kemuliaan Bapa juga dimilikinya, atau kemuliaan Bapa miliknya dia juga. Di dalam Alkitab kata kemuliaan atau dalam bahasa Yunani doxa, ya, doxa, digunakan untuk menggambarkan pancaran ilahi dan untuk mengungkapkan cara wujud ilahi. Secara eksplisit Yesus sedang menyatakan keilahiannya di sini, karena dia tidak mengatakan bahwa kemuliaannya datang daripada Bapa, melainkan kemuliaan Bapa adalah kemuliaannya sendiri. Hal ini juga mengarah kepada kemuliaan sorgawi, di mana Yesus berasal dari sorga dan kelak akan berada di sorga. Yang berasal dari sorga adalah Allah. Perhatikan ini Bapak Ibu, tidak ada satu pribadi pun yang berasal dari sorga selain dari Yesus yang menyatakan dirinya ketika di dunia ini. Yang berasal dari sorga adalah Allah, dan tidak ada yang lain selain daripada Tuhan Yesus sendiri. Hal ini Bapak Ibu Saudara nanti kita bisa baca kembali dalam Markus 14 ayat 61 sampai 64, di mana Yesus mengakui dan menyamakan dirinya dengan Allah. Kemuliaannya kemuliaan Allah, Allah memiliki kemuliaan, dia memiliki kemuliaan yang sama. Dan di Markus 14 ayat 61 sampai 64, Tuhan Yesus mengakui dan menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, lalu Bapak Ibu, berdasarkan Injil Markus lagi, yaitu mengenai pengakuan Petrus. Sebelum Yesus harus menghadapi kematiannya, terdapat pernyataan luar biasa yang diajukan oleh Petrus dan diklaim oleh Yesus bahwa Yesus adalah Mesias. Markus secara bertahap menyingkapkan siapa itu Yesus, dan dengan metode sastra yaitu rahasia, ya. Markus secara perlahan menjelaskan dan menyatakan dalam Injilnya bahwa Yesus adalah Mesias dan Anak Allah. Klimaks dari Injil Markus sangat jelas, di mana ia menjelaskan bagian Petrus mengaku Yesus sebagai Mesias. Ralph Martin, ya, seorang teolog juga berpendapat bahwa kerahasiaan jati diri Yesus hanya diketahui oleh para muridnya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menyatakan kepada mereka. Maksudnya bahwa Yesus dalam konteks ini menyatakan dirinya siapa, dan muridnya atau murid-muridnya memperoleh hak yang istimewa untuk mengenali tentang dirinya yang sebenar-benarnya. Memang pada awalnya murid-murid gagal memahami siapa Yesus itu. Sampai bagian ini dijelaskan fakta bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias adalah yang diurapi, yang berasal dari Allah. Hal yang berasal dari Allah ini merujuk kepada natur sorgawi dan memiliki otoritas dari Tuhan. Jadi ketika para murid mengakui engkau adalah Mesias, ya, ini sama dengan Bapak Ibu Saudara, ya, dia selain yang diurapi berasal dari Allah, dia juga yang memiliki natur sorgawi dan memiliki otoritas yang sama dari Allah. Dalam bahasa Yunani, Kristos atau yang diurapi Mesias sama dengan bahasa Ibrani Mesias, yaitu Kristus yang artinya adalah anak Allah, Mesias. Jadi kalau ada kata Mesias, kata anak Allah, ini pengertian yang sama Bapak Ibu, setara, menjelaskan tentang Yesus yang adalah Allah itu sendiri, atau di dalam pribadinya yang menjadi manusia itu ada natur Allah. Sehingga jelas bahwa pengakuan dari murid Yesus ini atau Petrus ini menjelaskan keilahiannya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara, hamba Yesus sebagai hamba Allah yang menyatakan dirinya sebagai Allah.
Dalam seri 3 ini saya akan menjelaskan keilahian Yesus berdasarkan tema dari Injil Markus sendiri. Ya, di bagian akhir ini bahwa inti dari Injil Markus adalah Yesus yang adalah hamba Allah. Tapi berdasarkan Injil Markus juga, dia yang adalah hamba, dia menyatakan dirinya sebagai Allah. Walaupun Injil Markus memiliki tema teologis bahwa Yesus adalah hamba, ya, kita akan belajar atau kita akan sama-sama ungkapkan kebenaran justru dari keadaannya sebagai hamba. Itulah dia yang menyatakan dirinya sebagai Allah. Kematian Yesus merupakan bukti ketaatan dan kesetiaannya dalam menjalani tugasnya. Disinilah saya akan mengaitkan kepada Perjanjian Lama, di mana Yesus dinubuatkan oleh kitab Yesaya. Nanti Bapak Ibu baca Yesaya 53 ayat 12. Di sana ada nubuatan, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, hubungan ayat ini atau kitab Markus dengan Perjanjian Lama ini adalah seperti hamba yang menderita mati untuk orang-orang, demikian pula Yesus memberikan nyawanya bagi banyak orang. Nah, kenapa kita pelajari bagian ini? Hal ini penting karena antara nubuatan dalam Perjanjian Lama dengan kitab Markus menunjukkan kasih Allah yang aktif di dalam hamba, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan nyawanya kepada orang berdosa dan menyelamatkan banyak orang. Nah, kesimpulan dari kitab Markus yang menjelaskan keilahian Yesus, banyak hal yang dapat membuktikan bahwa Yesus adalah pribadi yang ilahi, khususnya dalam Injil Markus. Saya menjabarkan atau sudah menjabarkan bukti-bukti mengenai keilahian Yesus yang dimulai dari mengenai mujizat yang dia lakukan. Yesus adalah penyembuh, ya. Dia menyembuhkan orang sakit kusta, ya, dia menyembuhkan orang sakit lumpuh. Lalu kemudian kekekalannya, kemudian pengakuan Petrus, dan serta yang terakhir perannya sebagai hamba yang menjelaskan secara implisit atau tidak langsung bahwa dia adalah Allah yang menunaikan tugasnya. Nah, bukti-bukti yang terdapat dalam teks Injil Markus ini sangat jelas menjelaskan keilahian Yesus. Dengan berani saya menyatakan bahwa kebenaran teologis Yesus adalah Allah dinyatakan dalam Injil Markus, dan penolakan atau menolak pernyataan siapapun, ya, saya melalui penjelasan saya ini, saya menolak pernyataan siapapun mengenai kemesiasan Yesus yang tidak diakui. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ya, nanti sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, saya akan menjelaskan keilahian Yesus berdasarkan kitab Yohanes atau Injil Yohanes. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan pelan-pelan karena Injil Yohanes ini panjang, karena justru di Injil Yohanes lah Bapak Ibu banyak penjelasan mengenai keilahian Yesus. Seperti latar belakang dari Injil ini, bahwa Injil Yohanes menjelaskan keilahian Yesus, atau tujuan dari penulisan kitab ini banyak sekali menjelaskan mengenai keilahian Yesus. Sepanjang sejarah selalu ada upaya untuk mengaburkan ajaran keilahian Yesus diperhadapkan dengan kehidupan orang Kristen. Sejak zaman bapak-bapak gereja timbulnya sekte-sekte yang secara tegas menentang keilahian Yesus. Yang pertama, adopsianisme adalah salah satu sekte yang hanya melihat pribadi Yesus dari sisi kemanusiaan tetapi mengabaikan keilahiannya. Nanti kita akan bahas mengenai paham ini. Faham yang mengesampingkan keilahian Yesus juga dimiliki oleh kaum Gnostik yang tidak mengakui Yesus Kristus mati tersalib. Matinya itu adalah suatu kepura-puraan saja. Tidak mungkin anak Allah atau Allah itu mati. Secara langsung, penyangkalan terhadap keilahian Yesus begitu gencar dilakukan sebagai upaya untuk meruntuhkan iman kekristenan. Kaum Ebionit yang hanya menganggap bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia sebagai manusia belaka. Dister menulis, mereka menganggap Yesus sebagai manusia belaka, anak Yosef dan Maria yang pada waktu pembaptisan di Yordan itu digabungkan dengan zat ilahi.
Ia dipandang sebagai nabi yang ditentukan untuk menjadi Mesias. Permasalahan yang dihadapi oleh setiap orang percaya saat ini ternyata bukanlah hal yang baru, melainkan sudah ada sejak pertama kehidupan gereja mula-mula. Jadi Bapak Ibu, ya, perdebatan, penyangkalan, ya, terhadap Yesus Kristus itu bukan baru ada sekarang. Jadi kalau ada orang yang mengklaim dia dapat penemuan baru tentang Yesus dan itu di luar dari kebenaran firman Tuhan, itu bukan barang baru, sudah ada. Dan berikut ini paham-pahamnya atau kaum-kaum yang mengaburkan dan menentang keilahian Yesus. Ya, tadi terakhir kaum Ebonit. Lalu selanjutnya, permasalahan lain yang sering timbul dari pertentangan adalah agama-agama di dunia yang memiliki persepsi ya yang berbeda terhadap pribadi Yesus. Islam yang meyakini pernyataan Al-Quran pasti tidak mungkin percaya bahwa Yesus adalah putra Tuhan. Bentuk penyangkalan dalam Islam berbeda dengan bentuk penyangkalan yang ada dalam agama Hindu. Agama Hindu percaya tidak ada satu agama yang mengajarkan cara yang baik untuk memperoleh keselamatan. Pernyataan ini menyangkal langsung bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada keselamatan bagi jiwa manusia. Itu berarti Yesus bukanlah seorang penyelamat dan dia bukan Allah. Ada juga pandangan modern yang saat ini menjadi perbincangan hangat dalam kekristenan mengenai pribadi Yesus. Dalam buku yang ditulis oleh Craig A. Evans yang berjudul Merekayasa Yesus, Evans mengatakan orang-orang Romawi cenderung memandang Yesus kurang lebih sebagai pembuat kekacauan. Ahli sejarah Tacitus yang menulis pada awal abad kedua menggambarkan Yesus yang disebut Kristus sebagai pendiri tahayul yang jahat. Satu kejahatan yang berasal dari Yudea dan akhirnya menguasai Roma sendiri, di mana semua hal mengerikan dan memalukan dipraktikkan. Semua pernyataan ini cenderung mengesampingkan sifat keilahian yang dimiliki oleh Yesus. Segala peristiwa yang dibuat Yesus dianggap sebagai sesuatu yang bersifat mistik atau direkayasa. Pandangan yang dengan jelas mengesampingkan sifat keilahian Yesus begitu nampak dalam kehidupan kaum pluralis, ya, pluralis. Kita sudah bahas berapa minggu lalu, ya, minggu lalu tepatnya di seri kedua, ya, ada kaum relativisme dan pluralis ini Bapak Ibu. Nah, seorang penulis bernama Lumintang, dia berkata bahwa dari sekian banyak doktrin, ada doktrin yang sangat mengganggu kaum pluralis, yaitu doktrin keunikan Yesus, ya. Di dalam satu pribadi ada dua natur, dan doktrin pemilihan dan penebusan terbatas. John Hicks, seorang tokoh kaum pluralis, dengan tegas memberikan penolakan terhadap keilahian Yesus. Artinya bahwa masih begitu banyak pendapat yang tidak menyetujui bahwa Yesus adalah Allah dan dalam dirinya ada sifat ilahi. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk hal yang lebih seru, yaitu mengidentifikasi ajaran keilahian Yesus berdasarkan Injil Yohanes. Tulisan Yohanes tentang keilahian Tuhan Yesus tidak sulit untuk diidentifikasi karena di awal penulisannya saja dia langsung memberikan paparan mengenai logos. Nanti di bagian akhir kita sedikit bahas mengenai logos. Setelah memberikan paparan lengkap di pasal pertama Yohanes 1, dalam setiap pemberitaan berikutnya Yohanes selalu menunjuk kepada keilahian Yesus. Ada ungkapan Ia ini anak Allah, Yohanes 1 ayat 34. Barclay mengatakan, ya, kalau saya sebut-sebut nama Bapak Ibu, ini kalau nggak penulis buku Kristen, ya, kalau nggak teolog, ya, ada juga yang tidak sepaham, tapi saya akan jelaskan, ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini tentu saja punya sumber, bukan kata Winter sorangan gitu, ya. Jadi ada sumber-sumber yang saya angkat, ada beberapa perkataan atau tulisan dari penulis-penulis buku Bapak Ibu, ya. Barclay mengatakan bahwa pada waktu Yesus dibaptis terjadi sesuatu yang telah membuat Yohanes benar-benar yakin bahwa Yesus adalah anak Allah. Keilahian Yesus makin nampak saat murid-murid yang pertama mengatakan, kami telah menemukan Mesias, dalam Yohanes 1 ayat 41. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Andreas saat bertemu dengan Yesus adalah bentuk pernyataan yang mengakui secara langsung keilahian Yesus.
Sang Mesias Kristus atau yang diurapi yang telah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama telah datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Pada pasal 8 ayat 5 ya, nanti Bapak Ibu boleh baca. Menarik untuk kita perhatikan, Yesus sendiri yang memberikan pengakuan, dia sendiri yang mengungkapkan. Jadi Yohanes mencatat bagian ini dalam Injilnya sebagai penegasan bahwa keberadaan Kristus yang bersifat praeksistensi. Ya, Yohanes menyatakan sifat kekekalan yang dimiliki oleh Yesus. Nah, kita akan belajar ya, dalam Injil Yohanes Tuhan Yesus disebut sebagai Tuhan, sebagai Kurios. Kita akan belajar sedikit Bapak Ibu Saudara mengenai hal ini. Tuhan Yesus dalam bahasa Yunani atau Kurios ya, seorang penulis bernama Guthrie ya, dia katakan bahwa Kurios bagi Yesus dalam kitab-kitab Injil sinoptik sering dimaksudkan sebagai gelar kehormatan. Agak mirip dengan sebutan umum yaitu Tuan, Lord ya. Di Inggris itu ada sebutan Lord untuk beberapa orang kaya atau pejabat ya, dalam percakapan populer. Sedangkan sumber lain mengatakan bahwa perjanjian baru menyebut Yesus Tuhan, suatu gelar yang tidak hanya berarti Tuan, melainkan Kurios. Ini lazim pula sebagai gelar ilahi yang bermakna Tuhan. Nah, seorang teolog ya, Marantika, dia mengatakan bahwa pemakaian istilah Kurios atau Tuhan bagi Yesus Kristus mengandung 6 pengertian. Yang pertama, berhubungan dengan kemesiasannya. Ia disebut Tuhan yang berarti berhubungan dengan kemesiasannya. Tadi kita sudah belajar sedikit tentang Mesias yang sangat berhubungan dengan Allah atau Tuhan. Yang kedua, berhubungan dengan jabatannya sebagai juru selamat penghapus dosa. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara dia diberikan gelar Tuhan, Tuan, Lord, Mesias atau Kurios kalau dia tidak menyelamatkan atau tidak menjadi juru selamat penghapus dosa. Yang ketiga, berhubungan dengan kesatuannya dengan Allah dalam perjanjian lama. Nanti kita belajar juga mengenai hal ini. Di perjanjian lama Allah juga disebut sebagai Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini berhubungan dengan Yesus. Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Allah Israel adalah juru selamat. Yesaya 45 ayat 15, pasal 21 ayat 15 dan 21, Ulangan 32 ayat 15. Yang keempat, terkandung dalam nama Tuhan bagi Yesus Kristus ialah berkenan dengan kuasanya, berkenaan dengan kuasanya. Ya, dalam nama ini atau kata Tuhan ini Bapak Ibu Saudara itu sangat berhubungan dengan kuasanya. Nama Tuhan bagi Yesus Kristus adalah pribadi yang disembah. Ya, dan yang terakhir, pemakaian titel Tuhan oleh Yesus Kristus menunjukkan kepada fungsinya sebagai hakim dan raja dikala ia kembali yang kedua kali ke bumi di penghujung sejarah dunia. Dengan demikian, gelar Tuhan yang dimiliki oleh Yesus adalah sebagai bukti bahwa ia adalah Allah. Gelar ini juga memberikan sebuah pemahaman kepada setiap umat manusia bahwa Yesus satu-satunya sang juru selamat bagi manusia. Yesus adalah Allah yang layak disembah oleh segenap umat manusia. Artinya bahwa gelar Tuhan yang dimiliki Yesus sungguh membuktikan keilahian yang dimilikinya. Hal terpenting dalam hal ini adalah pengakuan dari Tuhan Yesus sendiri bahwa ia adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Jadi boleh saja di dunia ini ada sebutan Tuan, Lord bagi manusia, bahkan di sebelum-sebelumnya utusan-utusan Allah dianggap sebagai Mesias, penyelamat dan seterusnya. Tapi dari sekian Tuan hanya ada satu Tuan ya, yang adalah Tuhan. Dialah Yesus Kristus. Rasul boleh banyak, nabi boleh banyak, Tuan boleh banyak, tapi hanya satu juru selamat dan Tuhan yang hidup adalah Yesus Kristus. Nah, lalu dalam kitab Yohanes ini ada sebutan untuk Yesus sebagai anak Allah. Dalam penulisannya beberapa kali Yohanes menyebut Yesus sebagai anak Allah. Di pasal 1 ayat 14, lalu di ayat 18, pasal 3 ayat 16, dan ayat 18. Seorang penulis bernama Walker mengatakan bahwa paling sedikit sebanyaknya 8 kali Yohanes menggunakan istilah anak Allah dalam Injilnya. Kurang lebih sebanyak 33 kali digunakan dalam perjanjian baru. Seorang penulis bernama Guthrie memberikan 5 alasan yang melatar belakangi penggunaan istilah anak Allah dalam perjanjian lama.
Sebelum kita bahas dalam perjanjian baru, kata anak Allah juga sudah ada dalam perjanjian lama. Ya, seorang bernama Guthrie ini, dia memberikan 5 alasan apa itu anak Allah, atau pengertian anak Allah itu seperti apa dalam perjanjian lama. Ya. Yang pertama adalah makhluk. Ya, makhluk malaikat disebut anak-anak Allah. Lalu dasar bagi penggambaran Adam sebagai anak Allah. Dalam arti yang lebih khusus, orang-orang Israel disebut anak-anak Allah. Pengertian istilah yang berlaku secara individu kemudian dipakai secara keseluruhan, ya. Hosea 11 ayat 1, hubungan ayah dan anak atau hubungan ayah anak antara bangsa Israel dengan Allah. Lalu gagasan mengenai anak Allah dipakai juga secara khusus bagi raja yang teokratis, ya, dalam 2 Samuel 7 ayat 4. Nah, sebenarnya gelar anak Allah sudah tidak lagi diragukan penggunaannya oleh gereja abad pertama. Injil Markus dimulai dengan pernyataan, Markus 1 ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus, anak Allah. Orang-orang Sida mengaku Yesus sebagai anak Allah, Kisah Rasul 8 ayat 37, sehingga merasa berhak dibaptiskan. Pengalaman itu mengatakan bahwa sebutan Yesus anak Allah sudah biasa bagi gereja abad pertama. Lebih lanjut, Rasul Yohanes memberikan pernyataan yang kuat. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. 1 Yohanes 4 ayat 15. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. 1 Yohanes 5. Semua itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 13. Dari apa yang tadi saya bacakan, ya, berdasarkan latar belakang sejarah dan ayat Alkitab, ini berarti sebutan anak Allah sudah dipakai oleh gereja mula-mula. Namun, tadi kan kita sudah belajar tuh di atas yang menolak, yang menyangkal keilahian Yesus, yaitu kaum adopsianisme. Namun ada golongan yang menolak jika dikatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, ya. Mereka adalah kaum adopsianisme. Faham ini, Bapak Ibu Saudara, mengajarkan bahwa Yesus adalah biasa yang diangkat menjadi anak Allah. Jadi Yesus itu seperti diadopsi, diangkat jadi anak Allah. Yesus adalah seorang manusia biasa yang bijaksana dan taat kepada Tuhan Allah yang sempurna. Oleh karena itu kepadanya dipersatukan dengan Roh Allah. Yesus melaksanakan perintah Allah dengan sempurna sehingga ia diangkat ke tingkat ilahi sebagai anak Allah dan disembah sebagai Tuhan. Kaum ini tidak mempercayai gelar Yesus Kristus sebagai anak Allah dalam pengertian rohani, melainkan mereka menganggap bahwa Yesus hanya diadopsi atau diangkat. Penulis buku Marantika mengatakan bahwa gelar anak Allah dipakai untuk menyatakan karya Yesus yang dilakukan sebelum kedatangannya ke dunia ini dan pada akhir zaman. Artinya bahwa Yesus adalah pencipta alam semesta dan akan datang kembali ke dunia untuk kedua kalinya. Jadi tidak sama seperti apa yang dipercaya kaum adopsianisme tadi. Dengan demikian, gelar anak Allah yang dimiliki Yesus tidak dipahami dengan konotasi biologis, melainkan harus dipahami secara Alkitab. Dalam ensiklopedi dituliskan bahwa gelar ini menetapkan adanya keakraban antara dia dengan Bapa, adalah persis sama keakraban seorang anak ialah bapaknya. Kepentingan, ini di slide ada, kepentingan sebutan anak Allah bagi Yesus berkaitan dengan esensinya atau hakikatnya sebagai Allah yang agung atau mulia pribadi kedua dalam oknum Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Menurut Tomatala, ya, tugas mesianis yang menjadi tanggung jawab Yesus sebagai anak Allah tidak hanya menunjukkan kesatuannya bagi Tuhan Yesus, berarti bahwa dia adalah pelaksana rencana Bapa. Dengan perkataan lain, pernyataan Allah sebagai sekutu umatnya, sebagai penyelamat umatnya. Nah, Bapak Ibu, lalu selanjutnya dalam Injil Yohanes juga dijelaskan mengenai bukti-bukti keilahian Yesus. Saya langsung lompat slide-nya, saya langsung jelaskan saja. Ya, jadi pengakuan diri Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya, itu mempunyai sifat-sifat ilahi. Bapak Ibu bisa lihat di slide bahwa dia Allah yang kekal. Ada ayat-ayatnya sudah saya tampilkan. Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, maha hadir. Ini sangat berhubungan dengan keberadaan Yesus selama di dunia
berdasarkan kitab Yohanes. Tuhan Yesus mengaku mempunyai kuasa mengadakan mujizat, ya, serta memberi kuasa kepada orang lain. Tuhan Yesus mengaku mempunyai kuasa yang hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Dia mengampuni dosa. Tuhan Yesus mengenal Bapa secara sempurna, lebih dari pribadi yang lain yang dapat mengenalnya. Dan Tuhan Yesus mengaku bahwa Dia adalah anak Allah yang istimewa. Tuhan Yesus berkata-kata dengan hikmat lebih tinggi dari manusia, dan seorang pun tidak pernah berkata-kata seperti Tuhan Yesus. Perhatikan ini, tidak ada seorang pun yang pernah berkata-kata seperti Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dia sangat mengenal Allah. Dia dalam pribadinya sebagai manusia, kita bisa melihat Dia sebagai Allah, Bapak Ibu. Sangat sempurna sekali hikmat dalam perkataannya, Bapak Ibu. Dia menyatakan akan menjadi hakim yang terakhir bagi manusia. Sedikit penjelasan mengenai logos, Bapak Ibu, dalam kitab Yohanes ini. Dan ini adalah bagian terakhir, ya Bapak Ibu Saudara. Pengakuan dari Tuhan Yesus adalah dasar yang paling kuat untuk membuktikan keilahiannya. Jadi bukan hanya dari sumber-sumber di luar Yesus, dari Yesus sendiri ini bukti yang kuat bahwa Dia adalah Allah, atau di dalam pribadinya ada natur ilahi. Dasar-dasar pengakuan yang lain seperti pengakuan gereja dan konsili adalah dasar yang menopang bukti-bukti tersebut. Jika ditinjau dari penulisan Yohanes secara khusus dalam Injilnya pada pasal pertama, Yohanes langsung memproklamirkan keilahian Yesus. Firman itu adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Ya. Firman itu adalah ilahi, ya. Bahwa salah satu istilah khusus yang digunakan dalam Injil Yohanes ialah logos. Biasa diterjemahkan firman atau kalam. Tidak dapat disangkal bahwa apa yang dikatakan Yohanes tentang logos itu menimbulkan pengharapan bahwa Yesus akan diperlihatkan sebagai seorang yang bukan hanya manusia, tetapi Allah juga. Ini berarti Yohanes sengaja memakai konsep logos untuk memperkenalkan keilahian Yesus. Luar biasa Bapak Ibu ya. Penulis Alkitab itu benar-benar diurapi Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, dituntun Tuhan untuk menjelaskan keberadaan Tuhan. Jadi dengan sengaja dalam kesadarannya dia memakai istilah logos itu untuk memperkenalkan keilahian Yesus. Yohanes mulai dengan kata NRK, pada mulanya, yang juga mengawali kitab Kejadian dalam Perjanjian Lama. Dalam PL1, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya. Yohanes 1 ayat 1 juga pada mulanya. Kata ini mengintrodusir, introdusir kisah penciptaan pertama. Sedangkan dalam Perjanjian Baru kata ini mengintrodusir kisah penciptaan baru. Ya, dalam Perjanjian Lama penciptaan baru, dalam Perjanjian Baru juga penciptaan baru. Dalam hal ini praeksistensi Yesus, logos, Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, permulaan Injil dihubungkan dengan awal penciptaan dan menjangkau lebih jauh ke belakang untuk melihat pada kealahan serta sekilas sebelum dunia ada. Luar biasa Bapak Ibu penjelasan mengenai logos ini, dari pasal 1 Yohanes 1 jelas sekali praeksistensi Yesus, Bapak Ibu. Jelas sekali bahwa Yesus itu bukan hanya manusia, tapi Dia juga Allah. Firman, kata firman, logos dalam Yohanes ini, Dia bukan dijadikan. Justru firman itu sudah ada bersama dengan Allah, menunjukkan kesejajaran dan juga persatuan. Firman itu adalah Allah tanpa menggabungkan oknum-oknumnya. Juga penggunaan kata beginning, pada mulanya yang digunakan Yohanes dalam pasal ini menunjuk kekekalan Yesus. Kata beginning itu pada mulanya dari titik tidak terhingga, Bapak Ibu. Di dalam kekekalan sana Yesus sudah ada. Ya, sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan Ia memberikan kesaksian bahwa Allah yang memiliki kekekalan, dan sebagai pencipta. Istilah firman yang digunakan Yohanes dalam bahasa Inggris menggunakan kata word. Kata ini memiliki bentuk imperfect, artinya suatu tindakan di masa lampau yang terjadi secara terus-menerus. Dalam bahasa Yunani istilah word menggunakan kata logos, artinya something said, berarti pribadi yang berkata. Seorang teolog bernama Butler menulis bahwa tidak hanya sekedar kata-kata saja yang keluar dari Allah,
Melainkan kata-kata tersebut bisa dilihat dalam tindakan-tindakan, pikiran-pikiran, bahkan maksud Allah. Semua tindakan, pikiran, dan maksud Allah tersebut hanya bisa dipahami melalui firman-Nya, melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu perhatikan ya, kita ini mengenal Tuhan secara sempurna hanya melalui Yesus. Bapak Ibu, setiap firman ucapan yang disampaikan Yesus, kita mengetahui Allah. Itulah Allah, Bapak Ibu. Nah, terakhir Bapak Ibu Saudara, Injil Yohanes dengan jelas menunjukkan pribadi Yesus Kristus yang telah disimpulkan oleh banyak teolog masa kini, bahwa Yesus Kristus 100% Allah, 100% manusia. Yesus Kristus adalah Allah, bukan menjadi Allah. Konsili gereja tidak membuat ajaran baru mengenai keilahian Yesus, namun konsili gereja hanya menegaskan, perhatikan, menegaskan kalau ada tuduhan Yesus diangkat jadi manusia baru jadi Tuhan pada waktu konsili, semua salah, semua itu menyesatkan. Yang benar adalah konsili dibuat untuk menegaskan keilahian Yesus yang telah dinyatakan di dalam Alkitab. Mana dulu konsili? Alkitab dulu, tentu saja Alkitab dulu Bapak Ibu. Dari Alkitab inilah konsili membuat penegasan bahwa Dia adalah Tuhan. Oleh karena itu, pengajaran mengenai keilahian Yesus Kristus bukan hanya memberi pengetahuan tentang Yesus, tapi juga menumbuhkan iman dan memproklamirkan iman tersebut.